Cuma mereka nggak ngerti saya ngomongnya. Begitu telurnya netas, anaknya sudah terbang. Lihat sombongnya, rumahnya dibuang. Hebat nggak? Ayo, sekaya-kayanya orang, kalau istrinya beranak sudah besar, masa rumahnya dibuang? Nggak mungkin dong. Burung itu seperti itu. Saya heran, kamu sombong betul. Sudah buatnya susah, dibuang lagi. Nanti kalau mau bertelur, buat lagi. Hebat gak? Nah, mereka itu pintar. Kita juga pintar. Tapi ini, manusia punya intelektual, binatang tidak punya intelek. Apa bedanya kepandaian dan intelek? Beda sekali. Intelektual itu di dalam roh, bukan dalam jiwa. Kepandaian itu di dalam jiwa. Nah, salah satu bukti intelek adalah, kenapa sampai hari ini nggak ada sapi kursus bahasa Inggris, anjing belajar matematika dan sebagainya? Karena mereka nggak punya intelektual. Manusia punya. Maka itu kita bisa belajar macam-macam. Ngerti bedanya ini, saudara? Dan intelektual karena Roh Kudus, karena Roh Tuhan dalam diri manusia. Oh, ini mengagumkan sekali. Yang berikut, hanya manusia yang punya daya cipta. Binatang tidak punya daya cipta. Yang istilahnya kreativitas. Binatang pintar, tapi tidak punya kreativitas. Manusia pintar, tapi punya kreativitas. Apa bedanya kreativitas dan kepintaran? Kalau binatang punya kreativitas, pasti mereka ingin pakai baju juga kayak kita. Kalau mereka punya kreativitas, pasti mereka akan punya macam-macam variasi hidup. Maka itu sampai hari ini binatang dari lahir sampai mati, menu makanan tidak pernah ganti. Coba manusia, tahan gak? Jangan lagi sampai lahir sampai mati. Sebulan menunya sama, walaupun suka. Ayo, coba jawab, bisa gak? Gak enak. Nah, itu kreativitas. Kalau binatang punya kreativitas, pasti akan ada bebek renang kayak bunggung, kayak kupu, kayak wah hebat sekali. Kalau binatang punya kreativitas, pasti sarang burung akan berubah kayak Itali, kayak Portugis. Kalau mereka punya kreativitas, nanti ada singa ke salon karena ingin model lain rambutnya. Nah, binatang tidak punya kreativitas karena nggak punya roh. Kenapa manusia bisa punya kreativitas? Karena kita anaknya kreator. Betul tidak? Binatang bukan anak kreator, kita anaknya kreator. Oh, ada banyak hal kita bisa temukan di sebidang tanah itu. Ada harta yang terpendam. Hebat. Kenapa Benjamin Franklin bisa begitu hebat? Pada sekolah formal cuma 2 tahun. Karena dia mengembangkan harta yang terpendam dalam hidupnya. Coba baca Kejadian 11 ayat 6. Wih, itu paling hebat. Saya tidak pernah menemukan lagi ayat yang kedua di Alkitab tentang kehebatan manusia. Yang di dalam manusia adalah yang luar biasa. Itu seperti Kejadian 11 ayat yang ke-6. Coba seorang baca. Saya sampai berkata gini, kalau toh Alkitab itu isinya cuma 1 ayat itu saja, saya cukup percaya dia itu Tuhan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang terlaksana. Berarti apa? Semuanya jadi. Pertama kali saya dapat ayat itu tahun 83. Saya langsung protes kepada Bapak di surga. Wah, gawat ini. Kalau Bapak tidak membatasi firman ini, berarti maling-maling, perampok-perampok, pemerkosa-pemerkosa kena ayat itu semua. Ya, betul tidak? Nggak ada maling goblok lewat sekali 2 kali depan rumah kosong terus dia masuk tanpa merencana. Nggak ada. Betul? Nggak ada orang mau membunuh nggak merencana dulu, tidak ada. Ini saya bilang negatif. Berarti apa saja yang direncanakan manusia. Nah, cari di mana manusia tempat merencana itu di mana? Di otak kita belakang ini. Ini ada kekuatan yang luar biasa di otak kecil kita.
Saudara, ayat itu sangat saya hidupi betul-betul. Saya pernah coba. Ya, kalau saudara saya tidak tahu. Ini kira-kira berapa tahun yang lalu. Saya mau menghitung berapa besar kekuatan saya untuk merencanakan apa saja. Apa saja, jangan lupa itu, apa saja. Maka kalau saya bicara pada banyak anak-anak muda, dengan firman itu sebetulnya kalau kita hidup tanpa Tuhan pun, tanpa Tuhan sudah. Asal kita rajin merencana, nggak ada orang miskin di dunia, tidak akan ada. Katakan amin. Lu coba lihat pagi ayat itu. Kalau kita memaksimalkan otak kecil kita, merencana. Jadi apa saja yang kita rencanakan itu dahsyat. Di dunia ini tidak ada orang bodoh menurut ayat itu. Yang ada orang malas karena nggak mau merencana. Pokoknya temukan orang-orang hebat di sekitar kita. Sekumel apa kenyataannya, tahu kata kumel ya, kotornya mampun lah sudah. Percaya di dalamnya ada harta yang terpendam. Amin kan cepat. Di hidup semua anak-anak yang terbuang pun di dalamnya ada harta terpendam. Sejahat apa seorang manusia itu, di dalamnya ada harta yang terpendam. Saya bersyukur Roh Kudus memberikan saya pengertian ini. Maka itu kalau dari dulu saya lihat orang, saya nggak lihat latar belakangnya, agamanya tidak. Saya nggak pusing mau jadi Kristen tidak, urusan nanti. Yang penting saya akan selamatkan orang itu dulu, dan saya akan beritahu di dalam hidupmu ada hal yang luar biasa. Dorong bangkit, beri kesempatan orang-orang ini. Maka itu salah satu akibat daripada konsep yang saya miliki dari Matius 13 dan Kejadian 11 ini tadi. Saudara, setiap minggu minimal ada satu orang yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya ubah hidupnya tanpa saya mikir dia Kristen atau tidak, itu urusan. Dan itu menjadi kesukaan saya sampai hari ini. Saya punya rasa puas kalau saya bisa ketemu orang dan orang itu bisa berubah hidupnya. Lagi sekali, Kristen atau tidak itu urusan nanti. Yang penting saya mau temukan, yakinkan orang itu, hidupmu akan berubah kalau kamu begini. Dan itu kesukaan saya. Karena konsep ini. Apalagi kalau kita dengan Yesus Tuhan. Wow, itu lebih hebat. Jadi nanti renungkan lagi Kejadian 11 ayat yang ke-6 itu. Dahsyat ayat itu. Enggak ada orang bodoh, orang malas yang ada. Berarti semua manusia pada dasarnya itu orang pintar. Katakan amin. Karena ada kekuatan merencana. Nah, kira-kira 15 tahun yang lalu saya tuh coba, sampai takut sendiri. Saya tuh diam 1 jam. Saya nggak mau dengar orang ngomong, saya nggak mau diajak bicara. Waktu itu belum ada handphone, pokoknya saya nggak mau ganggu. Saya mau diam, saya mau hitung. Tapi saya sambil buat catatan. Setiap berapa menit logika saya, otak kecil saya ini bisa membuat rencana. Apa saja pokoknya, yang baik maupun yang buruk, pokoknya rencana. Karena ayat itu nggak dibatasi hanya yang baik kok. Apa saja yang direncanakan manusia mulai dari hari ini, hari Babel, didirikan menara Babel, tidak ada yang tidak dapat terasa. Kaget hitungannya. Saya minta saudara coba. Sekarang saudara bagaimana? Waktu itu ternyata setiap 3 menit saudara, saya bisa buat satu rencana. 3 menit satu, 3 menit lagi satu. Sampai saya ketakutan sendiri. Hebat sekali. Nah, setelah saya buat percobaan itu, saya langsung menerawang jauh. Pantas Hitler bisa seperti itu. Dia merencana. Mengapa orang bisa punya teknologi yang hebat? Karena merencana. Merencana sama dengan ide. Maka itu kalau kita melihat dunia ini makin hebat, orang-orang pintar bertambah banyak. Ingat tadi yang saya bicara soal handphone. Kalau mikir handphone saya sudah geleng-geleng gitu. Kok orang bisa sepintar itu? Belum lagi yang lain. Nah, apalagi saya kembalikan kalau kita dengan Tuhan Yesus. Harusnya kita lebih hebat dari mereka. Amin. Nah, ini masalahnya. Karena firman kita
kotakkan dalam kotak agama.